Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi dengan Bu Firda. Kali ini kita akan belajar tentang surat Asy-Syamsi dari ayat 1 sampai ayat 10. Kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Sekarang kita akan merenungkan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah melalui Quran surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Kita langsung kepada bab 2, yaitu merenungkan kekuasaan Allah SWT dan menggapai rahmatnya. KD 3.2 yaitu menganalisis isi kandungan surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 dan surat Ali Imran ayat 190. Anak-anak, sebelumnya kita baca dulu Quran surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di sini dijelaskan untuk ayat pertama anak-anak, wasyamsi wadduhaha, ini artinya adalah demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Maksudnya di sini adalah sinar pada saat waktu duha, dari munculnya matahari pagi, terbitnya matahari pagi hingga sepenggal dari masa terbitnya. Anak-anak, dari sini Allah mengawali ayat ini dengan sumpah. Sumpah wasyamsi waduhaha. Waw di sini adalah waw qasam yang disebut dengan waw sumpah. Anak-anak, sumpah bagi manusia, bagi seorang muslim, hanya boleh bersumpah demi Allah. Jadi, seorang muslim hanya boleh bersumpah menggunakan nama Allah. Wallahi, billahi, seperti itu. Tapi Allah Maha segalanya. Allah bisa bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, di sini Allah bersumpah dengan menyebut matahari, demi matahari, wasyamsi wadduhaha. Allah mengawali ayat ini dengan sumpah. Matahari adalah makhluk Allah yang sangat besar seperti yang kita tahu, dan matahari adalah salah satu bintang ya yang bersinar dari dalam dirinya sendiri, karena di dalam matahari itu seperti yang kita pelajari di pembelajaran IPS mungkin ya, matahari itu adalah bintang yang memiliki sinar sendiri dan tidak dipantulkan dari apapun. Jadi dia memiliki sinar sendiri, dan matahari itu adalah makhluk Allah yang sangat-sangat besar sekali. Walaupun terletaknya sangat jauh dari bumi, namun matahari panasnya dan cahayanya sampai kepada bumi. Anak-anak, perlu diketahui bahwasanya matahari ini sering dijadikan sebagai sesembahan oleh manusia. Namun pada dasarnya, matahari yang besar itu, matahari yang berkilau itu tetaplah hanya sebagai makhluk Allah. Kenapa di sini disebut waduhaha? Ini di mana sinar matahari di waktu duha itu sangat banyak manfaatnya anak-anak. Manfaat bagi tumbuhan, manfaat bagi kesehatan manusia, vitamin D di situ ya banyak. Nah, makanya orang-orang menyebutnya matahari di waktu duha itu adalah sinarnya sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia maupun juga hewan dan tumbuh-tumbuhan.
anak-anak, wasamsi waduhaha di sini kita bukan hanya diperintahkan Allah untuk membacanya saja, tapi kita diperintahkan untuk merenungi wasamsi matahari waduhaha pada waktu duha. Kenapa harus wasamsi? Ternyata memang makhluk Allah yang sangat-sangat besar itu yang dilihat, yang bisa terlihat oleh manusia adalah matahari. Tapi tetaplah matahari itu adalah makhluk Allah, hanya makhluk Allah, bukan Tuhan yang harus disembah. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Anak-anak, ketika matahari tenggelam, ketika malam datang, maka tampaklah bulan. Bulan ini bukan makhluk yang bercahaya dengan sendirinya, anak-anak. Bulan ini bisa bercahaya jika mendapatkan pantulan dari sinar matahari. Itu pertanda bahwasanya matahari bukanlah Tuhan, karena matahari bisa terbit dan terbenam. Ya. Dari sini kita bisa mempelajari bulan mengelilingi matahari, mendapatkan cahaya pantulan dari matahari. Bulan menggantikan matahari di malam hari, itu artinya matahari tidak bisa 100% 24 jam terlihat. Kemudian dengan pergerakan rotasi bulan pada bumi maupun pada matahari, itu kita bisa mempelajari waktu-waktu dalam 1 tahun, waktu-waktu dalam 1 bulan. Kita bisa mempelajarinya dengan memperhatikan gerakan bulan. Dari itu anak-anak, semua ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran harusnya kita bisa merenunginya. Tadi matahari, sekarang bulan. Nah, selanjutnya anak-anak, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Siapa yang menampakkan? Yaitu matahari. Dimana kalau siang, matahari memancarkan seluruh cahayanya ke bumi. Siang hari adalah saat manusia dapat beraktivitas, matahari dapat mengeluarkan seluruh cahayanya, dan tumpuan hewan makhluk hidup di muka bumi ini bisa beraktivitas di siang hari, anak-anak, ketika seluruh pancaran matahari itu penuh. Oke. Walaili idza yaghshaha, dan apabila malam, demi malam apabila menutupinya. Anak-anak, sehebat apapun matahari yang bisa menyinari siang, tetap matahari akan tenggelam di malam hari, ya. Allah menciptakan malam sebagai penyeimbang siang. Anak-anak bayangkan, jika saja siang, hidup ini selalu siang, matahari selalu terbit, mungkin beberapa ilmuwan mengatakan bahwasanya jika matahari selalu terbit 24 jam, tidak ada malam, tidak ada penyeimbang bulan, maka semua peradaban di muka bumi ini akan hancur karena terkena panas. Makanya Allah ciptakan malam agar manusia bisa beristirahat dari aktivitasnya di siang hari, dan bagi hamba Allah yang ingin bersujud beribadah kepada Allah karena seharian sudah beraktivitas, maka memfokuskan diri untuk mensucikan diri di malam hari. Allah menyediakan malam yang gelap gulita itu, ya anak-anak, sebagai istirahat bagi manusia, juga sebagai ibadah bagi manusia. Wassama'i wa banaha, dan sekarang Allah bersumpah demi langit serta pembinaannya. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Maksudnya di sini apa, anak-anak? Kita perhatikan, Allah itu ciptakan langit seolah melengkung tanpa tiang, kokoh tanpa retakan sedikit pun. Di sini manusia patut mensyukuri karena dapat menikmati. Mungkin karena kita selalu setiap hari melihat langit, melihat bulan, melihat matahari, melihat siang dan melihat malam, kita kadang kurang bersyukur atas apa yang kita lihat, atas apa yang fenomena-fenomena alam yang kita dapatkan. Kadang kita itu merasa kurang bersyukur, padahal apabila kita merenunginya
Lihat ke atas langit, betapa kokohnya langit itu. Kita jangan melihat, jangan di sini ayat ini menyatakan demi langit serta pembinaannya. Bukan kita harus melihat bagaimana langit itu diciptakan, tapi di sini di sini ini menunjukkan bagaimana siapa yang menciptakan sebegitu besarnya langit tanpa retakan, tanpa goyahan, anak-anak. Itu harus kita renungi sebenarnya, dan kita bersyukur karena masih bisa merenunginya. Karena masih bisa sehat, bisa melihat langit, bisa menikmati cahaya matahari, bisa melihat keindahan bulan, bisa menikmati pagi, siang. Di ayat selanjutnya anak-anak, Allah bersumpah, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Anak-anak, dalam teori yang kita tahu bahwasanya bumi itu bulat, ya. Allah ciptakan bumi yang bulat, namun terasa datar bagi seluruh isinya. Apakah kita merasa bahwa bumi ini bulat? Nggak pernah kan? Betapa menakjubkannya ciptaan Allah. Bumi ini kokoh meski miliaran manusia ada di dalamnya. Meski di sana itu ada gunung yang sangat-sangat besar, tapi bumi ini tetap kokoh, anak-anak. Itulah kebesaran Allah. Oke, untuk yang selanjutnya, anak-anak, di sini bisa kita lihat fenomena alam yang terjadi, wasyamsi wadhuhaha, ini tentang matahari, wal qamari idza talaha, kemudian tentang bulan yang mengiringi matahari, masih tentang matahari ya anak-anak, wan nahari idza jallaha, dan apabila siang ketika matahari itu terbit dengan terangnya, masih tentang matahari, wal laili idza yaghshaha, ketika malam matahari sudah tertutup, wasama'i wa ma banaha, dan ketika langit, bagaimana langit itu dibangun, wal ardi wa ma tahaha, dan ketika bumi yang dihamparkan oleh Allah. Nah anak-anak, sumpah-sumpah ini kemudian Allah bersumpah lagi di ayat yang ke-7, wa nafsi wa ma sawaha. Anak-anak, bisa kita perhatikan dari seluruh ciptaan Allah ini, anak-anak ya, berpasang-pasangan. Wasamsi wadhuha wal qamari idza. Jadi matahari berpasangan dengan bulan. Kalau siangnya matahari, kalau malam bulan. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, berarti ini siang dan malam dipasang-pasangkan, siang dan malam. Memang anak-anak, bagaimana tidak bisa dipikirkan lagi bagaimana jika bumi kita ini selalu malam misalnya, atau selalu siang. Mungkin manusia akan selalu kelelahan, dan semua makhluk hidup di bumi ini akan merasa kekeringan karena matahari. Jika selalu siang bumi ini, anak-anak, maka matahari itu akan menyedot semua lapisan cairan yang ada di muka bumi, akan kering kita ya. Kalau misalnya tidak ada malam itu yang mendinginkan, dipasangkan oleh Allah, wasama iwama wasama banaha, kemudian ada langit yang seolah berpasang cekung, kemudian bumi yang dihamparkan. Nah, anak-anak, bumi dan langit seolah-olah diciptakan menjadi pasangan. Ini berpasang-pasangan semua. Kemudian kita perhatikan anak-anak, semua ayat dari ayat 1 hingga ayat 6 ini semua menggunakan al. Wasamsi ini al, wal qamari ini al, wan nahari ini al ya, wasama'i ini al. Waw, setelah waw ada alnya. Tapi di sini di ayat ke-7, wa nafsi wa ma sawaha, ini tidak menggunakan al. Mungkin bagi kita ini hal yang biasa-biasa saja anak-anak ya. Wa nafsi wa ma sawaha. Di sini Allah tidak menggunakan kekhususan, berarti ini khusus kepada seluruh manusia anak-anak ya. Wan nafsi wa ma sawaha, dan ini bagian dari kesimpulan dari sumpah-sumpah Allah yang 1 sampai 6. Allah menyimpulkan di sini anak-anak ya.
wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Nafsi ini adalah siapa anak-anak? Nafsi ini diri kita. Nafas itu terdiri dari dua unsur, ya, dari seluruh sumpah Allah yang isinya semesta, ya, dari ayat 1 sampai 6 tujuannya hanya sebagai petunjuk bagi ayat yang ketujuh. Apa? Nafas. Nafas itu terdiri dari dua unsur, yaitu ruh dan badan. Ya. Badan dan ruh, maka jadilah nafas, ya. Wama sawaha, serta penyempurnaannya. Jiwa kita ini sempurna anak-anak. Manusia itu dibuat sempurna karena terdiri dari dua unsur tadi, yaitu unsur badan dan unsur ruh. Kemudian yang selanjutnya, ini bawaan dari manusia tadi anak-anak, berkelanjutan dari ayat yang ke-7, ini ayat ke-8, berkelanjutan dari ayat yang ke-7 tentang sempurnanya manusia yang terdiri dari ruh dan badan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Maksudnya di sini apa? Ilham itu apa anak-anak? Ilham itu yaitu hadirnya pengetahuan dalam diri manusia tanpa harus melalui belajar atau penalaran, dan sering kita sebut sebagai insting. Jadi ilham itu insting. Jadi setiap manusia itu dikasih oleh Allah itu petunjuk di dalam dirinya, insting di dalam dirinya yang tidak perlu kita pelajari, namun kita sudah tahu. Nah, ya. Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikan dalam dirinya, ya. Ketakwaan dan kebaikan ini takwa. Dan kefasikan dan keburukan. Jadi fujuroha ini berasal dari kata fajar. Fajar itu anak-anak bagaimana kalau matahari terbit tapi belum terlihat sempurna, itu samar-samar. Itu apa namanya, suatu kejahatan. Fajar ini dimaknai sebagai suatu kejahatan, fajrun, ya. Jadi di dalam diri manusia itu ada kejahatan, ada ketakwaan anak-anak, ya. Pasti sudah. Karena misalnya seorang pencuri itu berarti jahat terus? Tidak anak-anak. Dia tahu kalau mencuri itu buruk. Seorang pencuri tahu bahwa mencuri itu buruk, tapi dia melakukannya. Berarti dia mempotensikan dirinya sebagai orang yang jahat. Padahal dia tahu bahwa mencuri itu buruk. Berarti kalau dia tahu mencuri itu buruk, berarti pencuri itu ada ketakwaan di dalam dirinya, ada petunjuk di dalam dirinya untuk melakukan kebaikan. Hanya saja dia tidak peduli. Oke? Qad aflaha man zakkaha, di sini Allah menjanjikan, ya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Bagi orang yang memanfaatkan potensi ketakwaannya, maka ia akan beruntung. Ya, ayat 9 ini berkelanjutan, berhubungan dengan ayat yang ke-8, yaitu tadi tentang kejahatan dan ketakwaan. Nah, ini kejahatan di sini, ketakwaan di sini, Allah itu menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa dan mensucikan diri, ya, seperti itu. Ini janji Allah anak-anak, ya. Barang siapa yang menyucikan diri, takwa kepada Allah, Allah akan memberikan keberuntungan di dalam dirinya. Qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Anak-anak, Allah sudah ciptakan as-samsi, al-qamar, an-nahr, al-lail, kemudian as-sama wal ard, ya. 6 tadi. Yang ke-7 itu begitu sempurna, yaitu nafas jiwa kita, ya. Nafas itu oleh Allah diilhami pula dengan ketakwaan dan kejahatan,
Jadi, tergantung kepada diri manusia sendiri akan mempotensikan dirinya menjadi orang baik atau sebaliknya mempotensikan dirinya menjadi orang jahat. Ingin menjadikan dirinya sebagai matahari yang memancar atau menjadi malam yang sangat gelap. Anak-anak, patut kita renungi bahwa kita sebagai pelajar yang sudah mempelajari ini harus bisa mempotensikan diri kita menjadi orang yang takwa. Agar apa? Agar kita tidak rugi di kemudian hari, di akhirat nanti tidak menjadi orang yang merugi. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.